Mas Saiful, terus koriknya itu Puput, kemudian katibnya Hana, terus penulisnya siapa? Saya. Iya udah tulis. Ya, tapi karena Mas Joy sadar diganti Eci ya. Jangan nggak tidur. Terus siapa yang belum hadir? Jack sakit. Jack sakit. Terus Saya katanya berat mata. berapa tahun sakit? Berat mata. Adio. Bangunin kalau bangunin kalau batuk. Nah, kalau ya memang gini sih, mungkin ya menindaklanjuti ini ya perintah abang. Jadi memang kalau memang banyak yang tidur, ya udah ngaji biasa. Saya juga senang ngaji biasa, nggak sampai malam. Jadi ya gitu aja. Kalau memang banyak yang tidur, paling nggak di sini lah. Apalagi tidurnya di jembatan. Pembahasan kalau udah memang nggak bisa ditahan nggak masuk. Tapi di sini tetap jangan tidur di bawah. Dan di jembatan. Di jembatan jangan. Jembatan. Ya kalau memang semuanya setuju ngaji, ya udah ngaji aja, bermanfaat gitu. Daripada di sini, daripada banyak yang tidur keluar. Terus siapa perempuan yang belum hadir siapa? Sudah ya? Ya untuk petugas, monggo saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, di sini saya saya bos sebagai moderator itu. Langsung aja ke poin. Poin ini yang akan jadi poin adalah buku yang menjadi hati kepada anak dan menulis siapa? Ya. Oke, sekarang apa? Bahas kita Sakinah ya, kan? Apa nama? Wayang Lumu, Bil Adati, Bil Haidi. Ya. Wayang Lumu Bil Haidi. Jadi harap melakukan sesuatu hal ketika haid. Enggak dibuka Sakinahnya. Sapi Nabi halaman 30. Ya, terus. Ayo mangga langsung kepada Ori dibacakan saja. Terjemahin dulu gitu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu sanad haram bil haidi kalawan ku sebab haid
Asyaratu asya'a nawan 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu rupana sholat, wa tawafu sareng tawaf, wa masul mushafi sareng ngarangka mushaf, wa hamluhu sareng mawana mushaf, wal nubesu sareng cicing fil masjidi di jero masjid, wa qiraatul qur'ani sareng maca Quran, wa shaumu sareng puasa, wa tolaku sareng tolak, wal mururu sareng ngalewat fil masjidi di jero masjid. In khofat lamun sieun sahajal manuhead talwi sahu kana ngecelakna getih haid, wal istimta'u sareng ngalameunna bima kalawan naon-naon baina surati di antara bujang wal rukbati sareng tuur. Oke, mungkin tadi logat dari Khori. Sebelum dilanjut nih, ada yang mau tanya nggak soal logat? Hah? Keren deh, rada diperlambat, rada di slow motion. Somo. Maka kepada Khori diulang lagi, jadi agak lebih lambat, slow. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu sareng haram bila haidi kalawan sebab haid asyaratu asya'a lawan 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu rupana sholat, wa tawafu sareng tawaf, wa masul mushafi sareng ngarangka Quran mushaf, wa hamluhu sareng mawana mushaf, wal nubusu sareng cicing fil masjidi di jero masjid, wa qiraatul qur'ani sareng maca Quran, wa shaumu sareng puasa, wa talaku sareng tolak, wal mururu sareng ngalewat fil masjidi di jero masjid. In khofat lamun sieun sahajal ma'al haid talwi sahu kana mencelakna getih haid, wal istimta'u sareng ngalameunna bima kalawan naon-naon baina surati di antara bujang wa rukbati sareng tubuh. Oke, gimana? Kurang lambat. Iya. Ya itu baru logat kayak nanti untuk soal Aduh. persoalan mana akan dibahas lebih lanjut. Enggak. Ada kalaunya. Sekarang mah logat dulu ya. Oke, udah selesai. Udah, oke. Udah tulisnya mah. Nah sekarang nih mulai Khori ngairob ya. Dari mulai bagian rukun ini sampai baina surati wa rukbati. Baina surati wa rukbati. Jadi di i'rab kedudukannya jadi apa, cara bacanya gimana, sebabnya apa. Yang paling pokok lah. I'rabnya apa, kedudukannya sebagai apa, cara bacanya seperti apa, dan kenapa bisa dibaca seperti itu. Nah, Pak Khori, persilakan untuk mengirau. Maksimal. Wa yahrumu wawunya wawu atof kepada yahrumu yang di atas, yahrumu ainal wujubi atau ke situ. Fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nawasib atau amil jawazim dibaca rofa, tandanya domah karena fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Bil haidi jar majrur, ba harfu jar, haidi majrurun. Dibaca jar, tandanya kasroh karena isim mufrad. Isim mufrad sharif. Asyaratu asya'a, asyaratu
Badal dari yahrumu, tandanya dibaca rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Asyaratu mudhaf, asya'a mudhafun ilaih. Setiap mudhafun ilaih dibaca jar, tandanya fathah karena isim ghairun sharif. Ilatnya alamnya taknis Wah. Nah. Ibu Salib, yo, lagi. alif tanis mamdudah. As-sholatu badal dari asyaratun. Mubdal minhunya dibaca rofa, maka badalnya dibaca rofa. Tandanya dhammah karena isim mufrad. Wat tawafu wawunya wawu ataf. At-tawafu ma'tuf at-tawafunya ma'tuf dari as-sholatu. Setiap ma'tuf selalu mengikuti i'rab dari ma'tuf alihnya. Ma'tuf alihnya dibaca rofa, maka ma'tufnya dibaca rofa. Tandanya dhammah karena isim mufrad. Wa masul mushafi wawunya wawu ataf. Masuknya ma'tuf kepada as-sholatu. Dibaca rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Masuk mudhaf al-mushafi mudhafun ilaihi. Setiap mudhafun ilaihi dibaca jar, tandanya kasrah karena isim mufrad. Wa hamluhu wawunya wawu ataf, hamluhunya ma'tuf kepada as-sholatu. Dibaca rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Hamlu mudhafu mudhafun ilaihi. Mabni dhammah mahal jar karena isim dhamir. Wal lubsu wawunya wawu ataf, al lubsu ma'tufun kepada as-sholatu. Dibaca rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Fil masjidi jar majrur, fi harfu jar, al masjidi majrurun. Dibaca jar, tandanya kasrah karena isim mufrad munsharif. Wa qira'atul qur'ani wawu huruf ataf, qira'atu ma'tufun ala sholatu. Wal ma'tufu marfu'un, tandanya dhammah karena isim mufrad. Wa qira'atu mudhafun al-qur'ani mudhafun ilaihi. Dibaca jar, tandanya kasrah karena isim mufrad munsharif. Wasawmu al-wawu harfu atfin, as-sawmu ma'tufun ala sholatu. Wal ma'tufu marfu'un, tandanya dhammah karena isim mufrad. Wa talaqu al-wawu harfu atfin, at-talaqu ma'tufun ala sholatu. Dibaca rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Wal mururu al-wawu harfu atfin, wal mururu ma'tufun ala sholatu. Wal ma'tufu ala marfu'un wa ala madhrabihi dhammatun zaidatun fi akhirih. Fil masjidi jar majrur, fi harfu jarin masjidi majrurun. Dibaca jar, tandanya kasrah karena isim mufrad munsharif. In khafat in harfu syartin. Lanjut. In harfu syartin khafat fi'il madhi.
Setiap fi'il madhi dibaca fathah selamanya. Kemudian kodar tetap sukun karena domir Mutaharik marfu. manas favorit dicek lanjut Kalau sare dah ya. lanjut Fa'ilnya domir dia kembali kepada orang yang haid. Talwisa maf'ulun bih dibaca nasab, tandanya fathah, tanda isim mufrad. Talwisa mudhofun ilaihi mabni dhammah mahal jar karena isim dhamir. Wal istimta'u al-wawu harfu atfin. Al istimta'u ma'tufun ala sholatu dibaca rafa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Bima jar majrur. Ba harfu jarin ma isim mausul. Mabni sukun mahal jar. Baina surati baina zorof. Mabni fathah mansub. Baina mudhaf as-salati mudhafun ilaihi. Tadi ya Rob. Sob Rob ya Rob. I'rabnya mansub, tandanya fathah, mabni fathah. As-surati mudhafun ilaihi dibaca jar, tandanya kasrah pada isim mufrad munsharif. Wa rukbati al-wawu harfu atfin. Al-rukbati ma'tufun ala surati dibaca jar, tandanya kasrah pada isim mufrad munsharif. udah udah ayo pada nama semua Tadi nu lafad as-sholatu janten badal kan? Badal teh badal naon? udah apa saya salah satu dari Ada berarti mansub. Kumaha keterangan teh? Kumaha we kumaha? Badal dari sebagian unsur dari semuanya. As-sholatu menjelaskan dari asyaratu. sudah dijawab. Jadi badal madimikul itu dia badal misalkan nih berupa angka ya. Misalkan modal ilmu dia itu biasanya berupa angka biasanya umumnya. Nah terus dijelaskan tuh bagian-bagian dari si apa? Misalkan lah saya beli 5 alat tulis, diantaranya pensil, pulpen, hapus, garis, buku, peng. Nah, itu satu-satunya itu disebutnya badal. Jadi mengganti dari modal yang 5 itu. Gitu. Ya, nah, hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang haid itu ada 10. Diantaranya sholat. Nah, jadi si sholat itu menjelaskan yang 10 itu sholat, tawaf, Gila sih Uki.
Tadinya, ayo Badal. Badal disebutkan bait nama. Atau bait asal. Dok RT mau tanya apa RT? Apakah setiap isi mausul mempunyai silah? Iya. Iya. Jadi apakah pertanyaan RT itu apakah setiap isi mausul itu memiliki silah? Nah, dibuka referensinya bagi Kori. Saya juga buka referensi ya. Oh, ya, apa? Wa mau dia bersama main dua jumlahnya berjarak pada sandaran atau milik sama silakan. Jadi tadi ya isi mausul. Isi mausul itu apakah setiap isi mausul itu ya silah? Kayak kata sambung banyak istilah. Jadi ada lah pastinya. Karena pengertian isi mausul sendiri itu adalah wa mawdi'al musamma mu'ayyanin biwasitati jumlatin tuzkaru ba'dahu mustamilatan ala dhamirihi. Itu sama silakan. Tahu. Jadi apa-apa yang disimpan terhadap sesuatu yang dinamai itu yang ditentukan dengan perantara jumlah. Kayak perantara, nah. Jadi sebuah kalimat yang memang akan terdapat perantara jumlah di depannya. Biasanya itu ya dia mengandung domir. Perantara kalimatnya itu mengandung domir. Dan itulah yang disebut dengan silah. Dan sini pun ada babnya sebagai istiqor mausulati ila silatin. Jadi setiap isi mausul itu pasti membutuhkan silah. Jadi silah itu apa? Itu adalah sebuah jumlah yang disebutkan setelah mausul. Setelah aladi, setelah ma, setelah man, setelah alati. Karena apa? Lima arifatihi wa bayani manahu. Jadi untuk mengetahui jalannya atau untuk menjelaskan maknanya. Jadi kalau misalkan isi mausul itu dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada silah. Itu teh atas referensi aja, poin belasasi ya. Jadi langsung. Ada yang mau nanya lagi? Maka terserah bebas mau tanya apa sebentar kamu sorot. Yang mana?
Kan isim mausul ada silanya ya. Ah. Silanya ada domir aid ya. Itu yang mana? Domir aid. Ya. Bima bayi masuk. Dia mengandung. Dan tadi itu dijelaskan silahnya itu dia mengandung domir, mengandung. Mengandung itu kan tidak harus ada. Bukan harus ada, apa? Jelas. Seperti, tapi dia ada. Kayak ibu hamil, dia mengandung anak. Tapi anaknya udah kelihatan, itu perutnya gede. Kebayang kan? Dan Kayak kabayang si Popo. ya pengibaratan tadi gitu ya. Pengertian isim mausul. Ya, setiap isim mausul itu mengandung silah. Istilahnya memiliki setiap isim mausul itu memiliki silah. Ya kan? Kata sambung. Ya. Yang menyambung kepada makna mausulnya. Ya tadi. Nah, dan setiap silahnya itu, tadi saya disebutkan bahwa dia mengandung domir, mengandung. Nah, kita pahami juga makna mengandung. Mengandung itu ya dia ada, gitu. Dia ada domirnya, domir akhir lah. Kayak alladzi fataras samawati wal ardh. Ya. Alladzi fatara. Allahul ladzi fataras samawati. Kalau kita logat itu kan Allahu Allah kan reduksi Allah alladzi yata'amu gitu. Fatara anu tos ciptakeun kan. Saha Allah. Tapi dia menjadi silah dari alladzi. Gitu. Dan Allahu alladzi fataras samawati. Nah, samawatinya enggak ada dulu lah. Kita fokuskan ke Allahul ladzi fatara. Kan kalau kita logat Allahu al-Gusti Allah. Alladzi eta'an fatara. Ya. Fatara. Fatara itu kan dia fi'il fa'il. Benar? Iya kan? Nah, sekarang yang jadi masalahnya kan domirnya dia enggak kelihatan gitu. Cuman kelihatan apa? Fi'ilna. Unggul. Tapi kan dia ada domirnya gitu, mengandung domir. Nah si domir ini dia kembali kepada mausulnya, gitu. Nah terus kalau misalkan fi'il fa'il, silah daripada isi mausul itu gak hanya fi'il fa'il atau mubtada khobar, tapi bisa juga dari jar majrur atau dzaraf. Contohnya ma baina surati wal quwati. Ma itu kan dia bima itu kan kalawan naon-naon. Baina surati anu di antara ujal wal quwati satu. Oh itu disampaikan terakhir tadi. Terakhir. Itu tuh sebetulnya artinya itu ma baina bima baina surati wal quwati. Jadi bima kalawan naon kan wal istimtamu ya kan? Bima lawan rakang baina surati. Jadi yang di antara anu di antara ujal baru baca tuul kayak gitu. Ayatnya mana? Nah itu kan Itu pertanyaan ayatnya. iya ini udah bahasa Enggak, ya ada dia mengandung domir ya, takdirkan berarti. takdirnya apa? Karena dia pernah mati buah. Iya. Buah. Ya. Terus jadi apa begitu. Saya baca sampai beres ya. Wa yustaratu fiha takuna muqaddiyatan. Wa ma'rifatan lisani. Wa mustamilatan ala dhamiri ya'udu ila mawsuli yusamma bil a'id. Wala yakunu dan daya naon akhirnya lara mahal binal i'rab. Jadi tidak ada tempat di i'rabnya. Wa tamu silal 17 fi'il rusinya. Namu la taqul ma yudri wa sabru hailatuman
la hilata lahu. Nah, bisa juga wataqau aidan silata syibah jumlah. Jadi silah dari si mausul itu bisa dari zorof atau jar majrur. Tadi kan kayak zorof makan, jar majrur. Contohnya araftu allazi indaka. Misalkan itu qara'tu ma fil kitab. Wasilatu ma'al mausuli kal kalimatil wahidati fala yutma'u mausul wala yukbaru anhu wala yustasna minhu qabla isti. Mas bawa itu. Bawa. Ya kan? Sama-sama lah, sama-sama. Artinya tetap pada mulia wala syai'un minha alaihi. Kama la tafa'alu bisan. Kalau sekali itu deh. Kalau sekali. Kalau selalu baina wa ila bil qasami wa tawhidina wal jumlati wal tiradina wa hadza alladhi wa wallahi aw ya akhi aw hadza kallam yaqumu bil amr wa la yajuzu hadfu syai'in min silah wa masudu illa ma qala min mana aw aman itu ayat mausul itu dhamir yang kembali kepada silah mausul wa billahi la ilaha illa huwa fa'idah syarti adamuna dhamir ghaibah bukan dhamirnya harus ghaib. Nah, utabiqan lafdhan wa ma'nan mausul fil ifrad wa tasniya wa jam'a wa tasghir. Wa taqulu ja'alati kamran wa lati akramtuha wa lati akramatuha. Hadza fil mausul tasmiman bi tabiqu lafdhu ma'nan. Wa ma dhamiru ayat al mausul bisyar kama wa atul lafzi wa atul ma'na. Dhamir alladhi ya'muru mausul wajibun wa Jadi sebetulnya ketemu udah ada referensinya ini. Saya kemarin jelasin aja mas. Bisa tuh mas? Jelasinnya itu referensinya itu. Enggak itu yang di cuman itu spesifiknya kepada fi'il fa'il kan. Ya. Nah cuman itu tadi kalau misalkan dalam bentuk apa? Silah mausulnya itu dalam bentuk fi'il fa'il, maka disyaratkan si fa'ilnya itu harus fa'il dhamir. Kan tadi mengandung. Ya. Jadi enggak boleh dhamir. Nah, paling tadi ditakdirkan ya. Iya. Ma baina surati, ay bainaha. Bisa kan ya? Ay bainaha. Jadi takdirnya bainaha. ini apa? Bainaha. Nah, Kan ma itu kan dia enggak tergantung ini. enggak mainnya tadi kan? Iya. Ma itu dia enggak ini kan. Beda dengan aladi, aladina. Kalau dia khusus untuk mudzakkar. Alati, alatani, aladi itu untuk khusus untuk muannas, ya. Ya. Nah, sedangkan kalau ya, man itu, nah kalau dia isi mausul untuk benda mati. Nah, tapi untuk jumlah dia boleh untuk mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar atau muannas. Tapi mati, benda mati. Kalau man dia untuk benda hidup yang berakal. Itu sih. Kalau saya ingat saya pendek teman-teman saya ketika ngaji alfiah itu, ya kalau dhamir ayatnya memang wajib harus ada. Tapi ada yang wajib nampak, ada yang jaiz dibuang. Itu di bait yang kedua ba'tuhu yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Di situ. Nah, itu bisa mausulnya. Itu bab mausul memang wajib, tapi kalau yang ada yang jaiz dibuang dhamirnya, bahkan ada yang boleh dibuang silahnya. Ditakdir. Ya ada ini. Nah, saya nggak bawa alfiah sih.
Ini ada. Itu kalau tidak salah gini, lima buah, jadi tetap emaknya entah dia pakai dia atau buah terserah. Emaknya itu memang bebas kan. Tapi ditakdirnya buah, baina surati, buah. Iya. Jadi menurut saya bukan baina ha. Ditakdirnya bukan baina ha, tetap ada satu domain buah sebelum baina. Saya ingat. Monggo tolong. Ya di sini ada waya juzu hasbu iza waqa'a fi awal silati tawilatin. Ada Itu bukan tawilatin, bukan. Oh, ya ada juga yang lainnya. Waya juzu hasbu aidan tidak kana mansuban bil asilan bi tamin atau bi wasfin atau bi silatin. Ya. Waya juzu hasbu aidan tidak kana majrun bil mudhof. Kan alladhi yakunu isma'ilin bimana kali wa sifali atau kata yukamu domiru al-majruru bil harfi al masyarati. Banyak sih Takdirnya buah. Maksudnya buah atau enggak? Bukan di bainahanya. dia berarti. Jadi maksudnya bima buah baina surati warqati. Jadi sebelum baina ada buah. Jangan ya. Kalau di salat masuk mungkin safarah Atau di sini bahkan istaqarrat ma bisa ditakdir ya juga. Oke, ya, kori ya. Atas teh, jadi ayat teh. Cuman itu ditakdir. Kalau selain ke fi'il fa'il atau mubtada khabar, mesti ada jumlah. Juga sebagai jorok sareng ke jar majrur itu ayat tetap ayat berbeda. Cuma ditakdir. Ada lagi yang mau nanya? Oh, terserah lah nanya apa, asal tahu sorong. Mati. Sok tanya kembali. Jadi bisikan dari dia. Mengenai lapan wayah rumu bil haidi. Pokoknya kan wato. Gimana jadi istiqam? Kan udah beda lagi konteksnya. Pun, ya topik nanya, kenapa tadi wayang rumu itu maunya jadi wawu atau, sedangkan konteksnya udah beda lagi, kenapa nggak jadi wawu istinaf? Maka kakori. Gampang kan? Enggak. Kenapa? Pertanyaannya itu tadi wayah rumu bil haidi asyaratu asya'a. Kenapa wayah wawunya itu jadi wawu atof, kan bisa juga jadi wawu istinaf. Enggak.
Mending matiin aja ya. Suara saya keras juga ya. Oh, telepon, mangga telepon. Sikat. Ini saya. Moderator tuh harusnya ya tengah-tengah. Disebut wawu atof karena masih dalam satu pembahasan tentang orang yang sedang berhadas besar. Orang yang junub kan berhadas besar, terus orang yang haid juga berhadas besar, masih dalam satu konteks. Mas Fik, kurang kene Fik. Paham mah? Mau pakai dalil mana? Iya. Mamira tuh santri ya, satu bukti. Mau pakai dalil apa? Jadi sedikit menambahkan ya. Jadi benar betulnya karena apa yang namanya tuh itu masih satu konteks. Jadi wayahrumu bil haidi, wayahrumu bil junubi, wayahrumu bil nifasi. Itu masih satu konteks. Sebetulnya di kaprawi itu ada. Jadi kalau misalkan menemukan kalimat yang seperti ini, dia kedudukannya itu wawunya boleh, jadi wawu istina boleh. Jadi wayahrumu wawuna istina bayaniyah misalkan boleh. Atau mau jadi wawu atof disambungkan dengan kata sebelumnya boleh. Jadi wawu harfu atfin aulil istinafi itu ada di kaprawi ada. Siga ini babu marifati alamatin li rafi arba'u alamatin kan atau matu wal wawu wal alif wan nun ila akhirih wali nasbi khamsu alamatin walil khafdi salasu alamatin. Nah, kan wa ya kan walil jazmi alamatani. Itu sebetulnya kedudukannya itu boleh jadi wawu istinaf atau menjadi wawu atof gitu. Jadi misalkan wali nasbi khamsu alamatin al wawu harfu atfin itu kan li nasbinya matufun ala li rafi gitu, atau enggak au lil istinafi lil khaffa lil nasbi alamu harfu jarin an nasbi majrurun bilami wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Boleh dicek Ya betul, dua kemungkinan. itu dua kemungkinan emang benar memang gitu, tinggal di kaprawi aja. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ya mana ini masih nyambung dengan yang atasnya, tapi boleh dijadikan sebagai kalimat baru, garis baru. Makanya udah pada harus beli, takut misalkan, lu ya tadi ada janggal misalkan, oh iya salah ya, ajar. Suasananya kurang Asya. So, ada yang mau nanya pasal ya naon sorok naon sok terserah lah. Tanya bau naon. Wah, Kak. Minta dulu penjelasan sila dari mubtada khobar. Sila mubtada khobar, pun saya jelaskan enggak. Jumlah kita jumlah. Tadi ya, aduh, udah jawaban itu. Tadi ada ya. Kalau nggak nanti diralat mau orang dari. Kalau di sini itu cuma fi'il fa'il, tapi fi'il ya atau ismiyah. Kalau ismiyah kan mubtada khobar. Oh ini ada. Ini ada. Tebus. Pindah. Jangan. Mas, kalau itu apa namanya tuh? Simla itu bisa
ini ya sebetulnya dia mubtada khobar ya. Aya Kak. Wasabru hilatuman la hilatala. Wasabru hilatuman la hilatala. Wasabru sareng ari kesabaran hilatuman. Tadi hilatu teh kan jadi la hilata. Anu hilatuman. Kata hilatun anu hilatun. Hilatun ya. Artinya hilatun. Ya. Tadi Aka bilang apa? Minta contoh silah isi mausul tapi dari mubtada khobar. Hilatun artinya ya hala ya hilu ya hilatun hala ya hilu tipu daya di tipu daya di mah al-hilatun tipu daya mesti lihat tipu daya masa sabar adalah tipu daya seseorang ari hal mah berubah sih hilatun iya mana nu lain aya itu biasanya ada yang garis jadi di al-munawwir mah ya garis-garis jadi saya teh mana sama nya di luhur mana lah jadi berbeda mana tapi kata eta sama kata hiji kata eta mana ada kita hilatun non tipu daya sabar adalah tipu daya seseorang kecuali ieu di katana hala ya masih atau ya halu aya kecerdikan bisa itu kecerdikan. Sabar adalah kecerdikan seseorang, bukan kecerdikan jadi wasobru hilatuman la hilata lain kecerdikan kita mau wujud jadi ya jadi yang namanya lalil itu dia sama sebenarnya kayak mubtada khobar. Jadi makanya eta mawujud dan ini kan la nafil jinsi la ilaha illallah aya pangeran anu wajib sembah angin eta mawujud kan la ilaha aya pangeran anu wajib disembah eta mawujud jadi dia kayak mubtada khobar Masalahnya di dalam mubtada bukan tadi. Jadi dia ini mengandung, istilahnya mengandung. Jadi mengandung teh, aya ngaran mengandung teh, aya, cuma teka ciri gitu. misal ini yang di teks bima baina surati wa rukbati bima kalawan naon-naon baina surati eta tetep di antara bujal Di antara bujal. Nah si mubtadanya dibuang ma enggak misal kan nih bima kalawan naon-naon baina surati eta tetep di antara bujal ari naon-naon itu nyambung. Beda konteks aya eta mah. Kalau itu babaina itu tuh sila mausul yang terdiri dari jumlah, sifat jumlah. Sifat jumlah teh sorof atau jar majrur. Kalau itu mah jumlah benar ismiyah, mubtada khobar tapi jadi silah mausul gitu. Beda. Kalau itu udah tadi takdirna naon dia mah baina surati wa rukbati. Tapi kalau ini wasobru hilatuman la hilatalahu. Beda.
silatul mausul taku jumlatan fi'liyatan. Jadi ya ada domirnya, cuman enggak, jadi wajib domir domir yang tidak terlihat lah. Mausul asma'il ladzin unsalati wa ja'alna mausulnya Mama tarikh al-awwal ila ala mahmanu itu sudah ada pala Wajibkan ilmu coba ada lagi yang mau nanya, tanya Kori, jangan tanya moderator. Moderatornya Kori. Perempuan kalau mau nanya, kalau yang masih hidup maka nggak usah malu. Nanya soal ibu malu. So, maka terserah apa aja. Yang tidak misalkan yang irobnya di luar dari konteks di Sabina, enggak. Apa yang nggak ada misalkan. Ya. Kesempatan lah ya. Kayak Itu kalau misal itu jadi mafhum. Kalau misal jadi mafhum. tanya Kori. Cepet, dia tidak tahu misal jadi mafhum ke. Jadi mafhum teh. Khofat itu lagi. Khofat itu lagi. Khofa itu lagi. Khofa. Tapi kembali kemana konteks itu kalau itu saya punya, ya emang lazim itu perempuan takut. Tapi apa yang dia takuti? Ya kan? Saya takut. Takut apa? Saya takut kucing. Jadi nggak semua imbuhanmu itu dia mutaadi sebetulnya. Tapi memang pada umumnya semua yang berimbuhanmu itu mutaadi. Cuma ada aja yang berimbuhanmu lazim. Dan tidak semua kata kerja yang tidak ada imbuhanmu-nya itu mutaadi. Lazim. Ya. Takut. Mungkin maksud RT kenapa yang dimasukin ke masjid itu biar lebih jelas. Kalau masjid ya maknanya pasti menakuti. Ya kan? Ya sebetulnya itu lazim. Kalau misalkan dialihkan nggak ada imbuhan. Cuman pasti ditambahin ini. Dia jadi menakuti. Ya dilihat aja dari konteksnya lah. Inqomat lamun menakuti saha awewe. Kan kenyambungan. Ada gaji dalil Dalil itu dalil yang menjelaskan tidak semua yang berimbuhan, tidak semua yang Dalil. Waduh dalil. Dalilnya bahasa Indonesia. Tidak jauh ya. Oke. Ya tadi saya berbicara dalam konteks bahasa Indonesia sebetulnya. Oh iya, ya kan kalau dari kitabnya saya lebih puas. Wisik, puas. Kitabnya kita KBBI. KBBI jilid 5 di mana? Perpus.
Kita buka kalangan sendiri. Ketakutan bisa ketakutan. Oke, saya Ahmad Ikyari. Saya jadi ingat satu ayat yang ada di juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, wa amma man khafa. Mungkin kita fokus di khafa maqama rabbih. Mungkin situlah. Itu khafa sian sah jalma gitu ya. Maqama rabbih. Dia sebagai apa dong berarti ketika itu. Jadi itu sih. Jadi untuk fi'il khafa di situ saya kira masih membuka kemungkinan dia butuh maf'ul ya. Seperti itu. Tadi. Itu sih baik keingetan itu. Intinya gini lah, secara kalimat gitu ya, saya takut. Ya jadi pertanyaan apa yang Anda takuti? Berarti lazim. Berarti muta'addi. Ya kan, saya takut. Akhirnya takut bawa Quran ya. Keingetan. Manusia biasa. Misal apa konteksnya gitu mah haram juga bisa jadi mutaan ya. Haram, mutaan. Besar haram tanya. Kok Pak ya haram. Takut itu kan bentuk pekerjaan. Ini mah sebetulnya mana konteks kalimat sih? Ya. Mana konteksnya lah. Kita kalau ingin tahu itu muta'addi atau lazim ya dilihat dari mana kalimat. Jadi kalau cari dalil ini ya terlalu jauh lah. Kalau ada ya syukur. Takut. Ada nggak kata? Cobalah selain takut lah ya. Ada nggak sih kata yang nggak ada imbuhan nunnya, tapi dia muta'addi gitu, dia butuh maf'ul. Kasiunan kan. Lingsiunan. Ada ya bagus. Naonnya kata naonnya. Tapi misal apa muta'addinya takut gitu selain kata takut itu sendiri apa muta'addi? Kita misal memakan, jadi ada objeknya apa yang habis dimakannya. Kalau takut apa? Menakuti. Ya ada. Raka takut adanya. Tapi jika kalau lebih jelas pakai ala taufiq. Ala taufiq. Apa ya? Ala taufiq. Takut terhadap. Saya menakuti dia. Saya takut. Yang katamu ya tadi. Iya, tapi kamu tuh objek. Alana dikandung berinji. Kandung. Kayak Zorob sih. Zorob kan takdirnya fi.
Setelah harus dilihat dulu. Ya intinya kata kuncinya itu khofa itu apakah dia muta'addi atau lazim. Karena ada kata menakuti, menakut-nakuti. Ying sieun. Kamu Jadi tuh sama-sama gini, bentuk objek. khofa wa Menurut takhawwafa. pandangan saya mah gitu. Saya takut kucing. Saya takut ibu saya. Saya menakut-nakuti ibu saya. Sama-sama ini kan. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Kori, tunjukkan Kori. Moderator duduk ya. Orang kopi, orang kopi. Menghilmi boleh naras kan? Ya, pokok. Awi, naras kan Awi? Boleh naras? Benar. Innama yakhsha. Khosya yakhsha artinya apa deh? Khosya yakhsha. Sama. Khosya wa takhasya artinya takut. Selain kata takut. Selain kata takut. Apa? Menakutkan. Karena khofa ya khofu sama aja, khosya yakhsha sama. Kalau ada bedanya, kalau khofa itu dia lebih takut ke makhluk, kalau khosya dia lebih takut kepada yang lebih atas. Takut kepada Tuhan. Cuma kalau kamus mujid ada itu mananya. Nyagu kamus mujid dari sore. Beli itu belum bayar. Belum bayar ke Maret. Ini lagi. Karena besok ada kamus mujid. Dikirim pakai kargo. Kita bedah seluruh makna kitab ini. Kamusnya Arab itu, kamus mujid itu. Arab ke Arab. Bukan kamus Arab Indonesia. Kamusnya kamus Arab, kamus makna itu. Makanya al-munjid fil lughatil Arab. Butuh mau munawir kene berarti ya. Coba kelima kan ngalamin semua. Alima yang alamu, apa alima yang alamu? Bab 5 ngalamin semua kan. Semuanya ada mana? Ada yang kamu Alima itu nama kertas Alima. Alima bialima. Alima ya. Alima. Alima. Maka ada pertanyaan lain? Mengetahui. Kori studinya. Rasakan. Operator dah duduk. Sekarang yang berapa? Masih 45 apa? Oh ya sorop ya. Untuk Ibu Kori, ini ada request dari peserta. Katanya ingin dijelaskan soropnya juga. Siapa? Ya ringanlah. Film minimal film wajib film mudhari masdar tina wazan apa gitu. Bab sabaraha. pertanyaan dari apa aja? Kita sakuin aja. Yo mangga bisa lah. Insyaallah yuk bisa yuk. Dijelaskan ininya, tasrifnya, sorofnya. Suasananya udah selesai. Hadek. Enaknya apa Ji? Enaknya apa?
Itu sing rame atuh baru datang. Rame-rame aja ditunduk. Ya ramai kenjal. Udah belum aktif can aktif. Fi'il madinah haruma ya. Nih, dijelasin sorobna nih. Tulis. Bismillah Allahumma. Yahrumu fi'il mudhari. Fi'il madinah haruma yahrumu. Oh. Coba lihat berapa? Wazan kelima. Haidi. Masdar. Masdar, ternyata Haidi masdar. Misalnya wazan keberapa itu? Fi'il madinya apa, mudhari'nya apa? Tasrif. 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 Munawir. Jid boleh. Ya wujud. Mahal. Mahal. 210. Bisa gope. Mas, Ali, taruh di mungkin ya. Sama lah. Saya udah ini. Haidu masdar. Fi'il madinah hadho yahidu. Atau yang itu berarti wazan kesabaraha. Wazan kedua. Kedua. Tasrif. Tasrif sendiri aja. Ada lagi dia atau yang itu kaitan. Maka ini ada bahwa haidun. Qorilah meninggal. Ada jamaah. Jarang-jarang. Kali ini. Oh, kasyaratun apa? Dasarnya asyarah. Dia bentuknya misalkan apa? Jamil. Salatu naon? Salai. Salatan. Salai tasbih. Asyara. Asyaratu masdar dari asyara ya'syuru. Asyara ya'syiru asyron. Artinya naon kata? Kata dasarnya Sepersepuluh. 10. Mana lain ada kata kerjana. Mengambil kata. Jadi asyara ya'syiru teh artinya teh mengambil. Terus asyaratun itu bentuknya apa? Si mustaq, si jamil. Jamil Ini jangan sebelas ya. Konteks. Kita mau pertanyaan tentang soal ya wazan sabaraha, dina naon, dina kata dasarna naon. Tilu pertanyaan. Oh, syaratun. Salatun Asya naon, dasarna. Aku bisa jadi gitu. Master. langsung itu pertanyaan peserta. Ini mau datang tertentu. Gimana? Nggak semua. Iya. Ya, ada apa kan? Membenarkan yang salah. Tapi ada koreksi katanya.
Gimana? Yang melafat baina itu bukan mabni tapi mu'rab ya. Ya. Karena memang ada dzaraf itu yang mabni sama yang mu'rab. Itu dibagi-bagi. Ada di mulakos lah itu. Ada dzaraf yang mabni apa aja, dzaraf yang mu'rab apa aja. Contoh yang mabni Kayak ini, kayak mabni itu haitu itu mabni, dia dzaraf. Contohnya, haitu lah sering ketemu ya haitu. Haitu itu dzaraf, cuma dia mabni. Qablu mabni. Ba'da itu mabni. qablu Min qablu mabni qablu. Min amma ba'du. bukan itu karena ada yang dua. Ada. Oh ya, cuma itu mabni. Sebetulnya kemarin kan barusan dibahas sama apa ya waktu yang mulakos hari Selasa malam ya, malam Rebu. Ya babnya maf'ul fi ya, maf'ul fi situ. Nah, baina masih munsorif meskipun dia masuk di dzaraf yang ghairu mutasorrif. Nah, lain istilah Mas. Gitu. Ya karena ketika memasukkan min masih wafat Tetap min baini aidihim. seperti itu. Jadi ada istilah munsorif, ada mutasorrif lain gitu. Jadi di situ tolong dibenarkan isi sesat. Baina la tasta'milu illa dzarfan. Wa min hina ba'da atna'a khilala tawala. Lagi tadi belum beres ya syaratun. Kalah lanjut pertanyaan nomor ulang ya. Terus tadi as-sholatu mana kita kata dasarnya naon cik? As-sholatu. Bentuknya naon lah, as-sholatu apa bentuknya? Masdar. Masdar, sholatan ya. Kata dasarnya apa? Sholat. Sholat. Sholat yaslu, sholat yasli. Sholat yasla. Artinya itu memanggang daging. Aslinya. Iya. Sholat yasli, sholat yaslu, sholat yasla. Pokoknya artinya memanggang daging. Atau bisa artinya sholat, berdoa. Bisa. Sholat, mendoakan. Sholat yasli. Kita melaksanakan sholat. Bisa. As-sholatu wat tawafu. Tawafu bentuk naon, cik? Kira-kira Masdar. jadi masdar itu gak terpatok sama apa yang di amsilah gitu ya, jadi gak ada patokan di amsilah sebetulnya ya, itu mah cuma ini apa kata-kata yang umum, jadi yang memang kebetulan lah. Mungkin sebetulnya musonif dari tasrifan dia itu ingin mengambil kata-kata fi'il yang mudah, dimana si masdarnya itu disamakan dengan yang lainnya. Contoh lah, dakolaya dahulu itu nggak ada di tasrifan, benar tuh? Bahasa pertama kan. Kenapa bisa gitu? Karena masdarnya itu dukhulan, bukan dakhlan. Kan fa'ala yang kulu fa'lan, nasoro yang suruh nasron kan, nasrun. Mada yang mudu madan, amala yang kulu amalan. Jadi itu hampir sama. Tapi
Kalau dakhola itu berbeda. Dakhola ya dukhula. Kharaja ya khurujan. Jadi ya itu. Jadi nggak terpatok. Terus juga masdar itu kan lebih dari satu. Sholat yasri sholatan. Kayak sholat yasri siroyatan. Wa masror. Jadi banyak. Masdar itu kan ada masdar hayat, masdar taukid, masdar apa? Hayat, taukid sama maroh. Jadi banyak masdar. Nah, saya tawafu. Tawafu itu bentuk apa? Masdar. Tofa yatufu tawafan. Artinya itu mengelilingi. As-salatu wa tawafu. Udah wa tawafu apa? Masul mushaf. Massa. Massa kata dasarnya massa itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Ya mas. Wazan lo itu. Atau ya antu. Wazan keempat. Bisa. Massa ya masuk wazan 4. Dia itu menyentuh. Masuk. Wah, misalnya mushaf. Mushafun. Mushafun itu kira-kira apa? Mushafun. Dia isim jamid. Bukan dari masdar. Apa? Isim jamid berdiri sendiri dia. Mushaf. Kata rasanya sohafa. Kalau mushafi terus memasul mushafi. Oh, hamluhu. Hamlun hamala yahmulu atau hamala yahmilu. Hamlan. Hamala yahmilu hamlan. Kira-kira masuk wazan berapa? Hamala yahmilu. Dua. Hamala yahmilu. Kama sal himari yahmilu asfara. Hamlunya jadi mudhof, punya mudhof. Terus nanti lubsu. Cari naon labasa atau labisa. Wala bithu fi kahfihim. Labisu berarti itu wazan ka. Labisa kepada. Labisa ya basu wazan ka. Artinya tal. Labisa ya basu. Lubsu fil masjidi. Al-masjidi dia isim apa? Makan ya, atau enggak isim jaman. Kata dasarnya naon? Sajadah. Yasjudu. Terus masuk wazan ke berapa? Wazan ke-1. Sajadah yasjudu. Bina naon? Soalnya. Iya. Yang satu isim jamannya Mas Jadul. Apa? Mas Jadul. Bukan Mas Jadul. Nah, ini kata dasar dulu. Oh, tadi sajadah itu. Yes. Yang kedua. Sajadah itu. Kok enggak sajadah isjid? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Berarti yasjudu. Masjidun. Tapi disebutnya masjidun. Maf'alun maf'ilun. Oh. Sajadah ya. Isim, remote isim. Masjidun. Oh ya, ini nih, ada pertanyaan unik. Saya kadang menemukan ada kata dua wazan. Lakiya yalko, lako yalki. Ya kan? Kayak ini masjidun tapi sajadah yasjudu. Usjudu dia masih wazan pertama. Jadi masjidun kan maf'ilun. Nah, dia wazan kedua. Mana ada yang benar ada?
Nah itu kadang satu fiil itu kadang ada 2 wazan lah itu. Nah, saya sering lihat ya di Al-Munawwir ada aja yang kayak gitu. Contoh zala ya zilu atau zala ya zalu atau zala ya zulu, itu ada semuanya. Yang benar yang mana gitu. Nanya lagi nggak? Kalau nggak ada kita langsung kemana aja lah. Biar ini nggak akan benar ya. Nah, kita langsung lanjut kemana aja ya? Oke. Ayo untuk ke Kori, mangga tolong dibacakan maknanya, dijelaskan. Gaskan. Tunduk, anak-anak udah pada tunduk. Belatannya juga tunduk. Iya. Tapi masih sadar. Setengah nyawa. Nyawa masih ada. Masih 10 watt. Yahya juga udah tidur. Iya. Menjelaskan. Jelaskan. Jadi apa? Hayya, ya. Hayya atau hayya. Ya. Salah. Aduh, enakan deh. Malu ya? Udah langsung aja lah ya. Udah lama. Jadi sekarang kita kemana ya? Langsung aja. Duduk poin kemana? Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan perempuan saat haid. Itu ada 10. Di sini ya. Gak boleh makan. Yang pertama tuh gak boleh sholat. Sholat haram. Puasa. Ya. Sholat. Yang pertama itu sholat. Nah, jadi emang ada penjelasan yang spesifik. Kalau misal orang haid itu dia gak boleh sholat dan ketika dia sembuh dari haidnya, gitu kan? Maka dia gak wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan selama dia haid. Karena dulu kan ada cerita waktu bulan puasa, ya kalau nggak salah bulan puasa, Siti Aisyah itu pernah bertanya ke Rasul, ya Rasul, nah saya ini puasa, tapi saya sedang haid, ya kan? Kalau puasa bagaimana? Ya qadha otomatis. Ya kan? Terus kemudian bagaimana dengan sholatku? Kata Siti Aisyah. Nanti jawablah qadha li sholati. Jadi nggak ada qadha untuk sholat. Ya, tapi itu mananya konteksnya itu diperuntukkan memang untuk perempuan yang haid, yang sedang haid. Nah, gitu. Jadi kekhususan kemuliaan bagi seorang perempuan. Jadi ketika haid, sholat gak wajib diqadha. Gimana kalau main mengqadha, orang mah yang rajin sholat, yang mengqadha bid'ah. Terus tawaf. Kedua ada tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia memang harus suci. Di Masjidil Haram gitu kan. Tawaf itu kan sama kayak sholat. Makanya harus punya wudu, harus suci. Terus menyentuh mushaf, menyentuh. Jadi beda ya bahasa membawa dengan menyentuh atau bisa memegang. Atau menyentuh seperti itu pun nggak boleh ketika haid. Bahkan kemarin ketika junub ya, laki-laki junub megang nggak boleh. Wahamlu dan membawanya.
kecuali membawa mushaf Quran di dalam kantong yang diisi dengan barang-barang yang lain. Misalkan, jadi diniati saya ingin membawa buku, tapi terselip Al-Quran, itu boleh. Tapi kalau niat murni membawa Al-Quran, meskipun menyimpan Al-Quran di dalam kantong disertai dengan barang-barang yang lain, tapi dalam hati diniatkan bahwa saya niat membawa Al-Quran, dan Anda sedang dalam keadaan haid atau junub, itu haram. Walubsu fil masjidi, diam di masjid. Ya diam pas kiri cicing, itu nggak boleh. Ya perempuan. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran jelas nggak boleh. Baik bil hifzi bil ghaib atau bin nazar, nggak boleh. Jadi kalau orang untuk yang hadas kecil itu mah nyantai aja, santai. Ya nggak boleh, paling nyimpen. Kemudian puasa ya, kalau puasa lagi haid jelas, nggak boleh. Tolaku, nah di sini tolak. Perempuan yang sedang haid itu haram ditalak, dicerai ya. Kalau yang udah nikah tuh haram hukumnya. Seorang istri dicerai ketika sedang haid. Tapi yang jadi permasalahannya apakah talaknya itu sah atau tidak? Karena ada gini, bahasa gini, haram tapi dia tetap sah gitu. Jadi haram ada batal. Berbeda ya. Kalau dalam usul fikih itu kan ada batal, ada haram. Itu dua hukum yang berbeda. Batal dengan haram. Terus ini cari dulu di sini. Watolaku. Talaknya haram tapi ini tetap sah. Kemudian ada al-murur. Al-murur itu melewat ke masjid. Perempuan yang sedang haid, kalau misalkan dia takut si darahnya bakal ngalir, bakal ngecelak ke masjid, ya jangan. Kecuali yakin, benar-benar yakin bahwasanya kalau perempuan haid nggak akan mengeluarkan darah, ya itu boleh-boleh aja. Kan makanya ada bahasa inkhafat tawisahu. Terus istimta tuh kalau bahasa ini mah ngelap. Ini maksudnya menikmati inilah ya, yang kalau yang udah nikah tuh menikmati itulah. Ma baina surati warubati. Jadi menyentuh, sebetulnya bahasanya itu menyentuh. Bahasa istimta itu menyentuh. Jadi menyentuh bagian anggota badan di bawah bujal dan di atas lutut. Baik itu dengan syahwat ataupun tidak. Jadi sebetulnya ada hal yang perlu dibahas ya mengenai aurat. Aurat itu apa sih sebetulnya? Sesuatu hal yang tidak boleh diperlihatkan ya. Aurat itu sesuatu hal yang tidak boleh dilihatin ke orang ya. Dan ini nyambungnya ke masalah aurat. Tapi yang penting juga sih nyambung ke sini. Kemarin itu ada ya pembahasan unik gitu, tentang aurat. Saya nanti lah. Baina surati warubati. Karena gini ya, yang namanya surat ma baina surati warubati itu
Sebetulnya kalau perempuan kan ada di bab sebelumnya, bab tentang aurat. Aurat itu kan ada kalau laki-laki yang mutlak dan hamba sahaya laki-laki. Di dalam sholat itu ma baina surati wa rukbati, di antara bujal dan lutut. Baik mau di dalam sholat ataupun di luar sholat, baik sesama laki-laki ataupun ke lawan jenis, auratnya sama di antara bujal dan lutut sampai lutut. Terus kalau perempuan di dalam sholat itu semua anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah, gitu kan. Kalau misalkan di depan laki-laki yang bukan mahramnya, sama. Itu berlaku untuk perempuan merdeka dan amat hamba sahaya. Gimana kalau misalkan di depan muhrim, di depan mahramnya, kayak bapaknya, adiknya, adik laki-laki, anak perempuan ya. Itu auratnya ma baina surati wa rukbati. Gitu kan? Jadi di antara bujal dengan lutut. Makanya sebetulnya kalau misalkan anak gadis itu nggak boleh juga pakai celana sepimping gitu. Walaupun itu di hadapan bapaknya. Ya. Jadi itu aurat, itu nggak boleh. Karena ya yang namanya setan ya pinter. Banyak juga kasus bapak ngejahatin anaknya sendiri gitu. Ya itu karena dia nggak tahan mungkin. Iya, karena di rumahnya itu mungkin si anaknya itu pakaiannya terlalu luhur gitu. Ya anak gadis di rumah di hadapan bapaknya pun nggak boleh sebetulnya pakai celana satu paha gitu. Ya. Terus bujal sampai kelihatan walaupun di depan bapak kamu. Laki-laki juga kan di depan mahram, di depan adik perempuan, di depan ibu, bahkan di depan sesama laki-laki kan auratnya itu di antara bujal dan lutut. Nah sekarang boleh nggak anak laki-laki telanjang di depan ibu? Ya nggak boleh, gitu kan? Nah, laki-laki misalkan sepeda di tembok itu sempurna, sebetulnya nggak boleh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau suami istri itu gimana? Kalau suami istri itu nggak ada aurat sama sekali, suami istri itu nggak ada aurat. Jadi suami di telanjang bulat di depan istri itu boleh gitu, halal, beneran. Seorang istri pun sama, istri itu telanjang bulat di depan suami itu halal. Nggak ada aurat. Kalau suami istri itu nggak ada aurat. Telanjang bulat Pakaian sedikit. Benar. Telanjang bulat tuh tanpa kain sedikit pun di badan. Kalau jadi kelaminnya tua itu gimana auratnya? Dari mana? Aduh. Kan ada. Kalau kelamin dua itu kan kalau kelamin dua ya kan dilihat mana yang berfungsi. Kalau misalkan yang berfungsinya yang laki-laki, ya otomatis dia auratnya laki-laki. Dua-duanya berfungsi. Ya nggak mungkin, pada salah satunya. Mungkin salah satu. Ada yang lebih pasti ada yang lebih dominan gitu. Misalkan nih si bencong ya, itu dia kalau misalkan mimpi kan kayak dua kan ya si kelaminnya. Kalau misalkan mimpi si antena nanggung gitu. Tapi sebulan sekali juga dia head gitu. Nah cuma yang lebih dominan itu si antena yang sering berfungsi, nah maka dia laki-laki otomatis. Tulisan nikahnya aja. Ya pengkol. Itu bahayanya bencong. Keras. Nah jadi mananya istri itu dia menikmati istilahnya ya bukan aurat istri tapi menikmati tubuh istri di antara bujal dan lutut. Jadi bukan aurat ya. Nah itu yang harus dicatat. Suami istri itu tidak ada aurat. Makanya nggak ada aurat di depan aurat istri di depan suami itu nggak ada. Aurat suami di depan istri nggak ada. Kamu budak Ji. Ya budak mah aurat. Jadi itu sebetulnya penghargaan Islam terhadap ya. Jadi ada batasannya juga sebetulnya. Aurat sama jenis. Maksudnya di depan sama jenis. Ya itu benar. Tuh. Aurat. Kan bisa
Ya oh. Bau pelangi. Udang sare coba, udang sare. Udang sare sok ieu. Linglung. Jadi sebetulnya berkaitan gitu, maksudnya istiftah itu. Itulah. Saya pertanyaan tuh. Kamu haram kawin sana menanggulannya dengan pendapatan dan penghasilan Nah taruh gini lah, saya sisa nanya, kalau misalkan di jalan, ya di jalan, kita nggak punya wudhu, malah terjunub gitu kan. Tapi ya terjunub lain negara mandi karena jalan-jalan gitu. Nah pas di jalan kita ngelihat Al-Quran, nah maka kita wajib sebetulnya untuk mengambil, karena ada kaidah usul fikih, ada darurat tubihul mahdurat. Jadi perkara darurat itu akan membolehkan suatu hal perkara yang dilarang. Tapi ini ada batasannya. Sesuatu hal yang darurat itu ya ada batasannya, ada di kitab hadis saya baca waktu itu. Jadi kadar daruratnya itu disesuaikan dengan jenis takarannya. Misalkan gini lah, dengan gampangnya dia. Misalkan ya dalam perjalanan berkunjung ke sebuah daerah, misalkan kamu lapar ke rumah terboga duit, ya kelaparan, kamu berusaha non mulung misalkan, ingin minta gak dikasih, pelit. Nah akhirnya dengan terpaksa Anda harus mencuri, misalkan. Ataupun gosok makanan, memaling lah tuh, kudu gosok udah memaling mah, makanan mah pasti habis. Akhirnya Anda paling makanan, Anda nemu makanan. Tapi benar kondisi Anda itu kelaparan, benar-benar lapar, masyakot gitu, ya kan? Daging bangkai nggak ada, misalnya cuma itu nemu makanan orang. Nah, Anda dipaling misalkan. Nah, cuman yang ada batasannya, yang Anda paling itu sedikit lah. Jadi bisa mengganjal rasa laparna. Tapi mendigondol ke beta misalkan. Itu nggak boleh. Misalkan lah, Anda itu kelaparan, ya. Anda itu bisa kenyang karena memakan satu potong roti. Nah di jalan ya, tadi kaayana teh kelaparan pisan, teboga duit, rek menta batur pelit ulun mere. Akhirnya dengan sangat terpaksa Anda harus mencuri. Anda boleh mencuri tapi hanya satu potong roti saja, jadi sesuai kebutuhan. Selebihnya nggak boleh. Boleh mencuri. Boleh maling lah. Tapi kalau berusaha untuk minta gitu. Kan kadang ayah jelema untuk paduli gitu. Soal topik lah. Soal topik lamun ieu lamun kerhep poho bawa manehna awewe mah. Iya bener. Lamun kerhep poho bawa manehna awewe. Perempuan yang boleh nanya, sarare nanya, cik. So, atau nanya. Ini biar kenal suasananya gitu, antara tunduk. Supaya tunduk. Lihat penting ya Pak. Sisa punya. Kalau kan pegang Quran yang ada artinya ya Bapak punya. Itu nggak apa-apa, soalnya itu bukan murni Quran. Berarti kalau tenan Cuman ya kalau misalkan pentingan ada balapan, jangan juga. Betulnya jangan ini ilmu, iya banyak ilmu gitu. Kalau kita dilihat dari segi adab ya pegang pun harus punya wudu. Kalau kita ngelihat dari segi adab, kalau dari segi kewajiban secara syar'i mah ya nggak wajib punya wudu. Yang wajib punya wudu itu Al-Quran, mushaf Al-Quran, murni Al-Quran. Kita pegang, nggak boleh. Nah, kalau mushaf, Quran tafsir, Jalalain, Anda pegang nggak punya wudu nggak masalah. Tapi kalau dari segi adab ya itu jelek. Cuman boleh dan pegang. Mak itu.
Ada ciri-ciri orang head kemana? Sebenarnya pada perempuan. Saya mah tidak tahu. Kalau nggak tahu kok tanya saya. Siapa suruh anda tanya begitu? Kan siapa tuh saya nanya. Emosian. Pegang cair. Head kok pakai softtek, pakai salon pas dong biar kok. Salah, perempuan dia nanya ke uing, head istirahat gitu. Tapi nanya naon sama bebas. Kok batu Sok aja atuh lah. cing wae. Untuk shopping sih lah. Mungkin head di jinaan menang tuh senang. Udah sama kayak mungkin. Orang gede. Timta aja udah gak boleh, apalagi dimasukin. Gak boleh. Kecuali sebetulnya ketina mana. Alon sampai yang tukang misalnya kasih yang tukang betul. Enggak kena suasananya. Udah ngaco Nah, Korenya nggak mau ngejelasin, parah nih. Tawaru cara mau duit. Saya aku jangan tawaru lah, cara aja. Depan orang lain. Ada pertanyaan lagi nggak? Nanya deh tak, betul beres aja ini ya. Haji nu nanya. Nah, sampai Jadi nanya gimana caranya tayamum head mau mandi. Mungkin head Cari. Udah bab. Bagus suci ya tahu. Syarat-syarat nah. Sama nama tuh. Berwudu, tayamum, Lubrikan kita nih. Ikut-ikut. anak kamu anil haidi wa nifasi, aneh kok bersih. Gak ada air ya tayamum. Itu beda, kalau itu mah beres pakai head. Kalau wudu sama tayamum. Mantap. Nanti apa ya? Soalnya saya mau masukin status mas. Kegiatan mau buat apa di itu? Udah dulu ya. Udah. Gak ada yang pertanyaan. Perempuan asik sendiri, oi. Ngobrol naon, Cek? Iya, arisan. Ngajak-ngajak, oi. Ngajak koyak. Gosip. Ngajak-ngajak ngobrol deh, oi. Ayo sedang ketika biru. Arisannya akan lumpuhkan arisan. Udah dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada yang mau nanya, cukup pas Ilmi mang Ilmi. Udah misalkan ada kesalahan. Karena kami masih dalam proses pembelajaran. Atur nuhun pisan yang sudah nanya dan sudah menghadiri acara. Mohon muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Hilmi. Masih jari. Oh ya, kamusnya. Yang Orang kumpulkan ini. Saya Ronda Mas Ali selaku Mas. Aku ronda karena subuh mau ngaji. Wah. Katanya harus ada ini kali yang pepada bayar pepada. Aduh, kacau.